Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 6 Gelombang 2 peserta laksar CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Di video kali ini, kami akan memaparkan tugas wawancara ketiga narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Mari langsung kita simak videonya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Solihati, peserta CPNS dari Kabupaten Pangandaran. Saya ke sini mau bertanya beberapa hal kepada Bapak, Pak. Boleh Pak? Boleh. Ini Pak, yang pertama yang saya mau tanyakan, bagaimana atau apa pendapat Bapak tentang wawasan kebangsaan, Pak? Kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa dan agama. Mungkin kalau dipandang dari sudut pandang saya, hanya toleransi lah yang bisa menyatukan antara perbedaan itu tersebut. Terus yang kedua Pak, Ya. Bapak kan di sini sebagai kepala dusun ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana nilai-nilai bela negara yang Bapak lakukan sebagai kepala dusun di lingkungan ini Pak? Mungkin dari segi gotong royong, terus segala sesuatu selalu dimusyawarahkan, itu mungkin salah satunya. Misalnya kalau mau ada kayak peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kita mengadakan kegiatan yang di sana terdapat unsur gotong royongnya itu lah dimunculkan. Ya. Satu lagi nih Pak ya, tentang berita bohong atau hoax ya Pak ya. Sekarang kan banyak sekali berita bohong atau hoax yang berada di masyarakat. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal itu Pak? Kalau itu sih seharusnya jangan terlalu digubris seperti dengarkan. Kita harus menelusuri dahulu tentang kebenarannya gitu, seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Iya. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai peserta laksar akan bertanya. Yang pertama terkait pengetahuan Bapak, menurut Bapak mengenai wawasan kebangsaan, pendapat dan apa yang menurut Bapak itu seperti apa wawasan kebangsaan? Terima kasih Bu Siti. Wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua kata, yang pertama wawasan dan yang kedua kebangsaan. Bagaimana kita maklumi bahwa yang namanya wawasan adalah cara pandang yang akan menjadi sikap dan perilaku seseorang. Kemudian kebangsaan artinya nilai atau sistem atau budaya yang disepakati dalam sebuah sistem negara, sehingga negara itu merupakan nation state, artinya perjanjian semua warga. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sebagai nation state, kalau dihubungkan dengan sejarah peradaban Islam, itu Nabi juga pernah membangun sebuah sistem yang namanya nation state dengan piagam Madinahnya atau Misakul Madinah. Dan ini salah satu implementasi dari perintah Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Artinya ada tugas kita sebagai khalifah fil ardh itu adalah bagaimana membentuk umat, mengorganisir umat sebagai kelompok masyarakat, sebagai bangsa. Sehingga di sini, mohon maaf, kita akan sangat tidak setuju dengan sistem khilafah, dengan sistem-sistem yang muncul dari negara-negara lain,
sebagai ideologi transnasional itu yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Jadi sikap kebangsaan itu artinya bagaimana kecintaan terhadap tanah air, bagaimana rasa memiliki tanah air itu sendiri. Dan kita tahu man laisa lahu ardun, barang siapa yang tidak memiliki tanah air maka laisa lahu tarikhun, maka dia tidak akan punya sejarah hidup. Terima kasih kepada Teh Yayang yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Sebelumnya perkenalkan, ini Teh Yayang, perawat dari Puskesmas Pangandaran ya Teh. Betul sekali. Nah, lanjut ke pertanyaan ya Teh. Oh boleh, siap. Dari pengetahuan Teteh tentang wawasan kebangsaan, itu apa sih Teh? Jadi wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk lebih mengutamakan kesatuan itu harus kita punyai gitu. Kenapa? Karena sikap kita itu harus ada, salah satunya seperti bisa rasa sayang, rasa cinta kita kepada negara Indonesia, yang mana negara Indonesia itu kan berdasarkan pada Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lebih pada sikap kita gitu dalam menjaga bangsa dan negara sesuai itu tadi Pancasila dari berbagai ancaman tentunya. Kemudian dari pertanyaan yang kedua ya Teh, penting enggak sih Teh wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Ya justru itu sangat penting banget. Jadi kita tuh harus memiliki, jadi itu memang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Gimana sebuah negara itu akan maju gitu kalau misalnya poin tersebut itu tidak dimiliki oleh kita. Terus bentuk bela negara yang sudah Teteh lakukan menurut profesi Teteh ya Teh, bagaimana sih Teh? Untuk profesi yang pertamanya dulu ya sholat 5 waktu kan, itu sholat 5 waktu. Kalau profesinya itu jadi tim vaksin, itu salah satu memang bela negara banget. Di saat kita ya masuk siklus pagi sore malam kan, kita perawat ya sama-sama Neng Putri ya, pagi sore malam kita harus dinas, terus vaksin, jadi tim vaksin juga. Nah itu salah satu bentuk bela negara yang bisa kita lakukan selain memang tupoksi kita di rawat inap ataupun IGD. Itu dua. Terus apalagi ya yang ketiga, menggunakan produk lokal yang kayak di Indonesia gitu kan, kayak misalnya branded lokal seperti kerudung misalnya yang itu ya, terus sepatu juga itu bisa tuh salah satunya yang saya lakukan. Terus kelestarian lingkungan ya, bersih-bersih, nggak buang sampah tuh sembarangan meskipun bekas cilok atau apa, dibuang ke tempat sampah gitu. Mungkin sama bayar pajak terakhir. Oh iya, bayar pajak betul itu. bayar pajak ya. Bayar pajak itu. Terima kasih ya Teh waktunya sudah Sama-sama. ini wawancara ini. Sama-sama Ya, Neng. Sukses Teh selalu. ya. Gitu. Kesimpulan yang dapat diambil dari setiap wawancara dengan para narasumber yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang menjadi sikap perilaku seseorang yang bisa menyatukan perbedaan yang ada. Setiap individu dapat memiliki jiwa bela negara dan dapat ikut serta membela negara, khususnya pada setiap narasumber yang telah kami wawancarai. Mereka berkontribusi dalam aksi bela negara dengan caranya masing-masing sesuai dengan profesi yang sedang dijalani. Walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, yaitu untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman yang dapat menghancurkan persatuan bangsa.